Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita semua untuk berpikir serta merenungi tanda-tanda kebesarannya yang telah Dia ciptakan. Merenungi tentang ciptaannya yang sempurna dan agung, yang menunjukkan betapa agung dan mulianya Sang Pencipta makhluk-makhluk tersebut. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan gamblang akan kesempurnaan Sang Khaliq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah yang menunjukkan kemahasempurnaannya adalah bumi ini. Bumi yang menjadi tempat manusia hidup dan berjalan di atasnya. Di dalam bumi sendiri terdapat banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan bahwa Dialah yang maha sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 3. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Sungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Dan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 juga disebutkan, Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Pendengar yang dirahmati Allah, betapa agungnya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Semuanya menunjukkan betapa sempurnanya Allah. Bumi ini Allah ciptakan bukan untuk main-main, sia-sia atau bahkan untuk berbuat kebatilan di dalamnya. Yang demikian itu jauh dari hikmah dan kebaikan. Maha suci Allah dari melakukan perbuatan yang sia-sia seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakannya sia-sia. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada penghuni bumi kenikmatan yang banyak. Kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 10 sampai ayat 13 yang artinya, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijinya yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pendengar yang budiman, untuk lebih menguatkan keimanan kita, berikut ini adalah beberapa perkara yang menunjukkan keagungan dan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah tidak menjadikan bumi itu bergoncang atau hancur menghilang. Padahal bumi ini berada di alam yang memiliki ruang. Ada benda-benda tata surya yang bisa saling menghancurkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Yang artinya sungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Maha besar dan maha suci Allah. Betapa agungnya kekuasaannya. Dia mampu menahan bumi agar tidak bergoncang dan menghilang. Ini adalah tanda kekuasaannya dan kesempurnaan ciptaannya. Tidak ada sembahan-sembahan selain Allah yang dapat melakukan demikian. Bahkan sembahan selain Allah tidak mampu menolak bahaya
dan mendatangkan manfaat untuk diri mereka sendiri. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Agung. Allah menyempurnakan penciptaan bumi dengan memancangkan gunung-gunung sebagai pengokoh bumi dan juga sebagai keindahan serta nikmat-nikmat lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 25, "Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum." Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kalian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung untuk menjaga agar bumi tidak bergoncang. Gunung-gunung itu tegak dan menghujam ke dalam bumi. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bagaikan paku bagi bumi agar ia tetap kuat dan kokoh. Kemudian Allah menghabarkan bumi ini untuk para hambanya agar hamba-hamba tersebut bisa hidup di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 9, "Wallahu ja'ala lakumul arda bisata." Dan Allah menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur." Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kalian kembali setelah dibangkitkan. Pendengar yang budiman, alangkah agung ciptaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi yang di atasnya terdapat jalan-jalan. Begitu juga kapal-kapal yang bisa berlayar. Di bumi itu pula terdapat manusia dan makhluk-makhluk lainnya mengais rezeki mereka dan mencari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah anugerahkan. Alangkah agung dan sempurna ciptaannya. Yang kedua, pendengar, menurunkan hujan yang sangat berguna bagi tanah yang tandus. Di antara tanda kebesaran Allah yang lainnya yang ada di bumi adalah kita bisa melihat ada bagian bumi yang kering yang tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan air. Lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan hijau yang menyejukkan pandangan. Dan ini adalah ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesarannya dan menunjukkan dialah Tuhan yang sebenarnya. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 5-7. Yang artinya, "Dan kamu lihat bumi itu kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu, maka suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang demikian itu karena sungguhnya Allah, dialah yang hak dan yang menghidupkan segala sesuatu yang mati. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya bahwasanya Allah membangkitkan semua orang dari dalam kubur." Yang ketiga, bervariasinya jenis tumbuhan yang ada di bumi. Pendengar yang budiman, tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah yang lain yang ada di muka bumi adalah bervariasinya jenis tumbuhan, beda bentuknya, warnanya, buahnya, rasanya, dan yang lainnya. Padahal tumbuh-tumbuhan tersebut disirami dengan air yang sama, yaitu air yang berasal dari langit yang sama. Alangkah agungnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 4, yang artinya, "Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir." Pendengar yang dirahmati Allah, Allah jadikan bumi ini kokoh bagi para hambanya. Bumi ini tenang sehingga tidak membuat orang yang tinggal di atasnya berdesak-desakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 64, "Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara." Allah lah yang menjadikan bumi bagi kalian tempat menetap. Pendengar, mungkin kita pernah mendengar terjadinya gempa di sebagian wilayah dunia, termasuk di Indonesia. Terjadi dalam satu waktu, namun mengakibatkan ribuan nyawa melayang. Ribuan manusia binasa dalam satu waktu saja. Rumah-rumah mereka hancur, kebun dan ladang mereka rusak. Inilah tanda dari kebesarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mematikan ribuan manusia dalam satu waktu.
Dialah yang kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 59. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran bagi hamba-hambanya agar mereka kembali berfikir bahwa betapa lemahnya mereka semua. Akan tetapi Allah adalah zat yang maha kuat, maha mulia dan maha sempurna serta maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidakkah kita mengingat akan nikmat ketenangan dan tidak bergoncangnya bumi ini? Bumi tempat kita tinggal dan berjalan. Renungkanlah pendengar, kalau sekiranya bumi yang ada di bawah kita ini, yang kita sedang duduk dan berjalan di atasnya, ia terus bergetar, bagaimana keadaan kita? Bagaimana keadaan manusia? Bagaimana keadaan rumah-rumah dan bangunan? Bagaimana keadaan tanaman di perkebunan? Pendengar yang berbahagia, manfaat itulah yang kadang kita tidak rasakan sebagai sebuah kenikmatan. Ketenangan bumi inilah yang sudah kita anggap sebagai hal yang biasa, sehingga sangat sedikit sekali rasa syukur kita kepadanya. Hendaknya kita merenungkan tanda kebesaran Allah, hendaknya kita menyambut seruan dan perintahnya. Ada salah seorang ulama salaf, ulama terdahulu berkata ketika terjadi gempa, ia berkata kepada orang-orang, sungguhnya Rabb kalian mengingatkan kalian agar kembali kepadanya. Pendengar, sudah saatnya kita bertobat kepada Allah, mengingat nikmat-nikmat dan anugerah-anugerahnya kepada kita, mengingat apa yang telah Dia beri kepada kita di bumi ini. Dia mengadakan kita dari tidak ada. Dia telah membuat bumi ini tenang, sehingga kita bisa hidup dan berjalan di atasnya dengan tenang pula. Maka hanya kepada Allah lah kita semestinya taat, dan kepadanya pula mestinya kita senantiasa merasa takut, serta mengharap rahmat serta kasih sayang darinya. Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan bumi kepada manusia, kemudian mereka hidup dan tinggal di atasnya semasa hidupnya. Kemudian mereka berada di dalam bumi saat mereka telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 18, "Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Kemudian Dia mengembalikan kalian ke dalam tanah dan mengeluarkan kalian dari tanah di hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Kemudian manusia kembali dibangkitkan dan dikeluarkan dari bumi, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua amalan mereka. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab amalan-amalan yang telah mereka perbuat selama tinggal di muka bumi. Apakah mereka hidup di bumi dalam keadaan beribadah kepada Allah serta khusyuk menunaikan perintahnya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, di dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Ataukah mereka hidup di bumi dengan berbuat kesyirikan, kerusakan, sombong, dan congkak? Hisab dan perhitungan amal di hadapan Allah pada hari kiamat tergantung dengan amalan seorang hamba selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 48, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Itu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Oleh karena itu pendengar, marilah kita kembali kepada Allah. Kembalilah kepadanya dengan mentaatinya, melaksanakan perintahnya, mempersiapkan diri saat berdiri di hadapannya. Orang yang cerdas adalah mereka yang mampu menundukkan hawa nafsunya, beramal untuk persiapan kehidupan setelah kematian. Dan orang yang lemah adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya dan panjang angan-angannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.